Dalam pidato pelantikannya, Pak Prabowo menyebutkan pemimpin politik tidak boleh terlalu senang melihat angka-angka statistik. Terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, karena statistik seringkali bukan gambaran sepenuhnya. Di pelantikan, mungkin yang paling luar biasa adalah mobil presiden baru RI1 keluar dari gedung MPR setelah dilantik. Pak Prabowo resmi menggunakan mobil dinas buatan Indonesia, asli buatan Indonesia, dan bukan cuma gimmick seperti SMK. Mobilnya pun keren, berwarna putih produksi PT Pindad, industri persenjataan kebanggaan Indonesia. Diketahui, mobil ini adalah MV3 Garuda Limousine. Ini kebijakan sederhana, tapi luar biasa artinya bagi kita, menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia. Presiden Prabowo percaya bahwa Garuda Limousine kepresidenan buatan dalam negeri ini menunjukkan upaya keras PT Pindad dalam mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. Ini juga bentuk promosi dan teladan pemimpin untuk cintailah produk-produk Indonesia. Dengar-dengar sih, ini bentuk sindiran halus Pak Prabowo untuk Jokowi. Benarkah demikian? Tetap simak penjelasan sesudah ini ya. Sebelum lebih lanjut, kami mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang telah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Sukses selalu Bapak, doa kami menyertai Bapak, karena dalam 5 tahun ini nasib bangsa Indonesia ada di tangan Bapak. Sehat-sehat selalu Pak Prabowo, merdeka. Dalam pidato pelantikannya, Pak Prabowo menyebutkan pemimpin politik tidak boleh terlalu senang melihat angka-angka statistik. Terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, karena statistik seringkali bukan gambaran sepenuhnya. Kita bisa menafsirkan ini sindiran untuk Jokowi. Bukankah cuma Jokowi, Presiden Indonesia yang tingkat approval-nya sampai 70% lebih? Bahkan di hari-hari akhir jabatannya, walaupun didera isu-isu pelanggaran konstitusi, pelanggaran etika, fufu-fafa, dan IKN yang potensi mangkrak, membuat orang jadi mempertanyakan kredibilitas lembaga survei yang merilis survei-survei tersebut. Sindiran Pak Prabowo sendiri terus bertambah. Pak Prabowo mengatakan agar kita tidak boleh merasa bangga hanya karena kita bisa diterima di kalangan G20 dan disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Karena lagi-lagi itu semua bukan gambaran utuh dari keadaan negeri kita. Negeri yang terlilit hutang, punya masalah dengan penegakan hukum. Negeri yang faktanya punya warga miskin banyak sekali. Cari kerja susah, pendidikan yang masih gagal melahirkan masyarakat yang rasional sekaligus mandiri. Saat Pak Prabowo membacakan pidatonya, wajah Jokowi mungkin ditegar-tegarkan. Pura-pura tersenyum seakan-akan sindiran Pak Prabowo bukan menyindir dirinya. Ilmu yang sama digunakan oleh si bungsu Kaisang. Pura-pura tertawa tak berdosa saat kamera menyorot dirinya dan satu ruangan MPR menerikinya dengan Sampai kemudian Pak Prabowo membacakan puncak dari semua sindiran itu. Ikan busuk pasti mulainya dari kepala. Kita bekerja untuk rakyat, bukan buat diri sendiri. Bekerja bukan buat kerabat. Dan mendadak seluruh Indonesia teringat sebuah dinasti yang merasa dirinya Raja Jawa, sehingga anaknya berhak langsung atas tahta kerajaan berkat bantuan sang paman. Raja Jawa penguasa udara sehingga semua yang punya pesawat terbang siap memberi tebengan. Sampai di sini, mari kita bahas, apakah benar Pak Prabowo ini menyindir Jokowi ya? Banyak yang menganggap ini hanya kebetulan. Faktanya, Pak Prabowo setia sekali pada Jokowi. Buktinya lagi, isi kabinetnya berbau kolonial. Berbau warisannya Jokowi. Ada lagi yang menganggap Pak Prabowo terjajah Jokowi karena Jokowi memang masih kuat dan mengakar seperti dulu pemerintah kolonial Belanda mencengkeram raja-raja Nusantara. Kala itu, mengetahui kecenderungan raja-raja di Nusantara untuk saling menyerang dan berebut kekuasaan, Belanda gemar memberikan pinjaman pada raja tersebut, mengadu domba, divide et impera. Akhirnya semua menjadi tergantung Belanda dan pelan-pelan melepaskan kekuasaan dan kekayaannya kepada Belanda, menjadi terjajah tanpa harus ditaklukkan dalam perang. Jokowi dianggap seperti itu bagi mereka yang pesimis pada masa depan pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi konon Pak Prabowo punya kartu yang dipegang erat-erat oleh Jokowi terkait pengadaan alutsista dan food estate. Mungkin kita tidak harus sepesimis itu. Masih ada secercah harapan karena Pak Prabowo mengatakan kabinet akan dievaluasi dalam waktu 6 bulan. Bukan tidak mungkin jika memang tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, maka menteri dan wamen-wamen itu akan diganti satu persatu.
Bukan tidak mungkin juga kabinet ini hanya sekedar untuk menenteramkan hati Pak Jokowi biar dia tidak tantrum dan segera lengser tanpa bikin ulah lagi. Kita semua tahu, sampai detik akhir saja Jokowi masih mengambil keputusan penting ya seharusnya ranah presiden yang segera bakal diganti. Belum lagi pencitraan yang tetap maksimal. Bahkan penyambutan yang terkesan maksa jauh lebih meriah daripada pesta penyambutan presiden baru. Untunglah Pak Prabowo bukan orang yang butuh pengakuan berlebihan. Harus disambut besar-besaran seperti Jokowi biar terlihat sebagai pemimpin besar sepanjang segala zaman. Sesuatu yang sudah hebat dan bijak kan tidak perlu validasi kan. Prediksi saya, penyambutan Jokowi sendiri dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari Gibran sang wakil. Di gedung tertutup seperti gedung MPR bersama dengan orang-orang yang terhormat, Gibran saja diteriaki, apalagi di tempat terbuka. Bukan tidak mungkin sekumpulan orang yang dikira menyambut presiden baru ternyata justru kelompok yang mendemo Gibran dan berteriak fu fafa. Berapi kan? Jadi daripada menanggung resiko, lebih baik keramaian dipindahkan ke pelepasan Jokowi. Kembali ke sindiran Pak Prabowo. Penggunaan mobil buatan pidato itu jelas menohok Jokowi. Semua orang tahu kisah sukses Jokowi go internasional dimulai dengan pencitraan mobil SMK. Jokowi mengaku telah membuat mobil nasional yang siap diproduksi dan menguasai pasar Indonesia. Faktanya bagaimana? Anda tahu sendiri kan? Tampil dengan mobil pindad adalah cara elegan Pak Prabowo menampar urat malu Jokowi. Dengan catatan, jika masih punya malu loh ya. Tentang pidatonya, mari kita berpikir jernih. Anggap saja Pak Prabowo tidak menyindir Jokowi. Karena memang fakta itulah yang terjadi. Kondisi ekonomi makro Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Begitu juga dengan demokrasi dan penegakan hukum. Hutang luar negeri naik 400% alias 4 kali lipat daripada era SBY. Di luar kesadaran banyak orang, hutang Indonesia tidak cuma itu. Ada hutang BUMN. Sejumlah BUMN kita nyaris bangkrut karena diperah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur Jokowi. Terutama yang berlabel proyek strategis nasional. Lebih parahnya lagi, kebangkrutan BUMN itu diiringi dengan gagal bayarnya BUMN pada para supplier. Menyedihkan karena kebanyakan mereka adalah pengusaha biasa bahkan UMKM. Ini semua membuat beban BUMN itu menjadi hutang pemerintah. Total bersama hutang luar negeri jumlahnya tembus 20.000 triliun. Sedangkan PDB artinya jumlah pendapatan kotor semua warga di negeri ini hanya sebesar hutang negara kita. Rasionya terhadap PDB tembus 100%. Angka ini adalah angka yang sangat warning, berbahaya bagi suatu perekonomian suatu bangsa. Selama ini, pemerintah Jokowi terus menutupi fakta ini, terus berhutang dengan alasan rasio hutang masih di bawah 50% PDB. Ya jelas, karena hanya hutang luar negeri yang dihitung. Made Supriyatma sampai mengatakan bahwa rezim Jokowi adalah rezim pinjol. Waduh. Membelanjakan banyak sekali uang yang didapat dari utang. Meninabobokan kita dengan bangunan-bangunan infrastruktur yang wow. Membuat ilusi kita adalah negara kaya raya dan berhasil. Kita semua menjadi halu, kemudian lupa bahwa semua itu harus dibayar nantinya. Kampretnya, dia sudah lengser saat hutang itu terus diangsur. Anaknya sudah enak bisa nebeng jet pribadi ke mancanegara, dan mungkin juga nebeng melahirkan dengan makan sashimi mewah. Lu ngutang, lu yang nikmati. Kenapa gue yang harus bayar? Kasarnya, begitulah keadaan saat ini. Kaum miskin tertipu oleh bansos dari duit negara, dari hutang yang harus dibayar juga. Orang pintar tertipu fakta bahwa pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya kurang dari 5%, jauh di bawah era SBY yang mencapai 7%. Dengan pertumbuhan yang hanya 4,7% itu, hutang luar negeri kita 4 kali era SBY. Artinya, semua hutang untuk pembangunan itu tidak mampu menggerakkan ekonomi, apalagi meningkatkan kesejahteraan. Bahkan mungkin jika diinvestigasi lebih lanjut, ada kemungkinan bocor. Hutang disalahgunakan untuk kebutuhan di luar pembangunan, bahkan kebutuhan pribadi. Fakta inilah yang mungkin membuat Pak Prabowo miris meski belum terlihat mengambil langkah yang drastis dengan membersihkan kabinet dari unsur-unsur Jokowi. Untungnya, keberadaan oknum-oknum Jokowi di kabinet ini mampu meredam langkah PDIP untuk bergabung. Tetap istiqomah di luar, tetap istiqomah di jalur oposisi, melakukan check and balances, sekaligus mencegah para kader terlibat kasus korupsi seandainya kabinet kali ini masih gemar melakukan kebiasaan buruk
yang lama itu. Mungkin memang Pak Prabowo sendiri bagian dari rezim yang melanjutkan Jokowi karena Jokowi dianggap berhasil terperdaya oleh jalan tol dan kereta cepat Wush. Tapi sebaiknya kita berpikir positif. Karena pikiran positif adalah doa sehingga terwujud. Mungkin Pak Prabowo tidak mau bertindak ekstrim karena bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Belum lagi nanti terpaksa berurusan dengan demo dari masa Jokowi karena tanpa sebab orang-orang mereka tidak dapat bagian. Meski mungkin sekali masa bayaran. Mungkin Pak Prabowo mau kasih kesempatan kali ya. Yang artinya seandainya kelompok-kelompok terindikasi Jokowi ini menunjukkan indikasi kegagalan atau bahkan penyelewengan, penyalahgunaan dan lain-lain itu, Pak Prabowo tinggal menendang sekaligus menunjukkan bukti temuannya. Masa pendukung Jokowi bakal mingkem, nggak bisa ribut. Ya, Republik ini butuh ketenangan untuk kembali berbenah dan membangun. Ada banyak kekhawatiran pada Pak Prabowo dan kabinet gemoynya. Tetapi sebaiknya kita memberi kesempatan mensupport sambil terus mengawasi. Kita kan bukan fufu-fafa yang suka menghina, mengecam, dan ad hominem. Menjelek-jelekan pribadi dengan kata-kata kasar. Kita orang beradab, mendoakan, dan memberi kesempatan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.